Mas Wawo kenapa gak hadir di Solo? Rambutnya putih nggak ada. Gitu. Kalau kita bicara rambut putih ya, kemarin itu ada juga loh rambut putih itu jadi saksi pernikahan Kaisang itu. Pak Basuki ya. Pak Basuki. Mantap, Mantap ya. Itu. Nah, ini jangan-jangan juga ini sebagai kode. Dia kerja dan kerja itu Pak Basuki itu. Iya, Pak Basuki itu sosok yang hanya fokus terhadap pekerjaan tanpa memikirkan politik dan lain sebagainya. Lurus orang. Kalau kita lihat ITB gitu. ITB ya, Keren keren ya. ITB. Ngeband lagi. Keren tuh. Ngeband. Jadi meskipun sudah sepuh, rambutnya putih, berkeriput, tapi masih jiwa mudanya ini. Variatif ya. Wajah kolonial, tapi jiwanya milenial. Jangan wajah milenial, anunya kolonial. Ya. Iya. Oh. Ya. Dan kalau kita lihat acara nikah unduh mantu Pak Jokowi ini tidak sekadar acara resepsi pernikahan, tapi sebuah budaya yang adiluhung, Mas. Oh iya, budaya Jawa. Ini kan Solo, Jogja ini kan pusat kebudayaan Jawa itu di situ. Ya. Kemarin di Jogja, Sultan Jogja datang, Sunan Mangkunegaran datang. Ngasih pin nanti pagi. Oh, ada. Pak Jokowi dikasih pin. Keren. Oh iya iya. Kemudian hari ini di Solo. Di Mantap. Pura Mangkunegaran. Kerajaan Jawa Ya. pusatnya di kedua daerah Ya? itu. Terah dari Mataram. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas, di acara hari pernikahan ini saya melihat di pemberitaan itu di media online, Anies Baswedan itu mau hadir loh di acara ini. Diundang toh? Diundang dan katanya mau hadir. Kalau Surya Paloh ke luar negeri ya. Oh, ke luar negeri? Iya. Oh, Surya Paloh ke luar negeri? Iya. Mungkin jadi alasan supaya nggak datang. Kalau nek datang kok kayak dikatotkan dulu kan. Jadi dan Pak Prabowo juga itu mau hadir hari ini. Oh mantep no. Capres-capres datang. Iya, Anies datang, Pak Prabowo datang. Wah ini bakal seru ini Mas. Loh, malu nggak Anies ketemu Pak Prabowo? Nih, kita ingat ya video yang beredar di media sosial tentang pernyataan Anies sebelum dan sesudah dia diusung oleh Nasdem sebagai capres. Oh ada ya? Ada, nih kita lihat Mas. Kita lihat nih. Saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau pejuang, hadapi, jangan mundur, bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Kalau melihat video ini, apa nih pendapat Mas Wawo? Pertama ya mencela-mencela, kemudian ya. dia kan jasanya Prabowo terhadap dia itu kan luar biasa. Iya. Jadi dijadiin gubernur selama memerintah didukung oleh
apa Gerindra. Iya. Katanya kalau Pak Prabowo nyalon, saya enggak lah, gitu kan, tahu diri apa nih? Dia itu memang seorang ambisius. Termasuk kawan kita itu, Sobari, itu juga tahu persis betapa dia sangat ambisius menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya itu. Sangat ingin berkuasa itu. Kalau kultur Indonesia atau kultur Islam ya, harusnya rendah hati ya. Menjadi pemimpin itu bukan ambisinya, tapi amanah, ditunjuk, dipilih, gitu. Apa? Bukan yang dikedepankan ambisinya, Nafsu ya. dengan nafsunya. Jadi nafsu libidonya itu sudah dibunuh-bunuh. Calon presidennya Demokrat, calon presidennya Nasdem. Iya. Demokrat sampai hari ini belum jadi koalisi, Mas. Iya benar. Iya, masih tarik ulur. Di acara Pak Jokowi ini semakin membuat kita lebih tahu, paham dengan pemikiran para elit-elit yang setiap hari ditonton oleh masyarakat di televisi, di YouTube, dan di media-media lainnya. Iya. Semakin tertakar pola pemikiran mereka terhadap masa depan negeri ini, Mas. Iya, baguslah untuk pembelajaran malah. Pembelajaran itu kan bisa ditunjukkan mana yang baik, mana yang dungu, yang asli dungu, kan gitu. Yang bodoh, contoh-contoh yang bodoh kan gitu. Biarin rakyat yang menilai itu. Iya kan? Betul.